Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi di pertemuan mata kuliah Web Programming 1, dimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dari sintak HTML, kemudian sintak PHP, kemudian kita juga sudah mengenal beberapa dari string, kemudian dari operator dan bilangan yang lainnya ya. Baik, untuk pertemuan kali ini, di pertemuan keempat kita akan bertemu dengan operator ya. Di sini kita akan belajar lebih dalam terkait dengan operator. Semoga teman-teman di pertemuan keempat ini bisa lebih memahami terkait dengan operator dan lebih tertarik lagi ya tentunya dengan mempelajari operator, sehingga teman-teman termotivasi untuk tetap terus belajar di Web Programming 1 ini. Baik, kita coba secara konsep bahwa operator ya, bahasa pemrograman, kita harus mengetahui ya yang namanya operan atau variabel atau konstanta yang dioperasikan, yaitu dengan menggunakan operator. Contoh yang sederhana itu kalau misalkan kita berbicara tentang operator, itu ada sifat yang seperti menjumlah, kemudian membagi, kemudian mengkali, ataupun misalkan dari sisa baginya berapa. Kemudian operator itu sendiri, jadi kalau kita bilang bahwa operator, kita ingat bahwa operator itu sebuah simbol ya teman-teman, simbol yang memiliki fungsi untuk melakukan sebuah operasi ya terhadap suatu nilai operan yang ada pada umumnya dari hasil operasi tersebut. Nah, sehingga dari operator itu menghasilkan nilai yang baru seperti itu. Sementara itu ada juga operan. Operan adalah nilai yang dilibatkan dalam sebuah operasi dari operator. Nah, ini pemahamannya dulu ya teman-teman. Kemudian secara macam ya jenis, di sini ada operator aritmatika. Yang pertama ada operator penambahan atau penjumlahan yang sering kita jumpai teman-teman ya. Misal contoh di sini ada 1 ditambah 4. Nah, ini ada hasilnya seperti itu. Kemudian ada pengurangan, kemudian ada operator pembagi dan ada perkalian, kemudian sisa pembagian atau modulus ya teman-teman. Kemudian ada increment dan decrement. Nah, ini adalah operator aritmatika. Kemudian kalau misalkan kita contoh di dalam PHP, operator aritmatika bisa dibuatkan secara seperti ini. Contoh ada bilangan 1, ada variabel bilangan 1 memiliki nilai 200. Kemudian bilangan 2 memiliki nilainya 40. Baik teman-teman, kita coba langsung menggunakan Visual Studio Code-nya ya teman-teman. Namun sebelum kita buka Visual Studio Code, teman-teman juga harus mengaktifkan terlebih dahulu dari XAMPP Control Panel-nya. Silahkan dibuka. Kemudian kita coba klik tombol start, kemudian klik tombol start. Kalau sudah berjalan seperti ini, kita coba tutup. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa langsung buka Visual Studio Code. Nah, kita coba ngoding di sini ya, menulis code terkait dengan operator. Baik, kita coba tunggu. Nah, ini saya coba close terlebih dahulu ya teman-teman. Coba saya close dulu. Baik teman-teman, kita coba buka folder yang sebelumnya ya, folder yang sebelumnya itu folder web ya. Kita coba buka, ada di sini. Nah, ini di WP 1_12_2A, karena kita di kelas 12_2A, kita coba buat satu file namanya operator ya. Coba kita lihat nama filenya itu ya operator aritmatika ya, operator aritmatika. Kita pakai underscore ya, aritmatika.php. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, nanti kita coba buatkan di sini. Yang pertama seperti biasa kita buatkan dari struktur
HTML ya, seperti ini, buat struktur HTML. Kemudian kita buatkan title di sini, judul ya. Judulnya kita rubah menjadi operator aritmatika. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian biasakan kita menulis tag HTML itu di bagian body ya teman-teman. Di bagian body kita buatkan tag pembukanya, kemudian jangan lupa buat tag penutup. Nah setelah itu baru kita buatkan bilangan yang tadi ya, $bill1. Nah tadi diberikan nilainya 200. Kemudian selanjutnya kita buat $bill2. Misalkan tadi diberikan nilainya itu 40 ya teman-teman, seperti ini. Nah ini kita coba review materi sebelumnya. Di sini ada variabel ya teman-teman, variabel dari dua variabel ini. Yang pertama variabel bill, ada nilainya 200. Kemudian variabel bill2 ya, tadi bill1, ini bill2 nilainya 40. Artinya apa? Bahwa di dua variabel ini sudah memiliki nilai masing-masing. Kemudian kita coba implementasikan ya teman-teman dari masing-masing operator aritmatika ya. Misalkan yang pertama kita coba buatkan penjumlahan. Nah, dolar hasil ini juga sama variabel ya teman-teman. Saya buatkan namanya hasil. Kemudian kita coba hasil ini, yang pertama penjumlahan itu berarti bill1. Kita coba $bill1. Nah, $bill1 ditambah atau dijumlah ya, jumlah dengan $bill2. Nah, maka hasilnya seperti apa? Nah, kita coba di sini buatkan menggunakan panggil ya. Kita tampilkan ya teman-teman, kita tampilkan di sini. Berarti kita tampilkan hasil penjumlahan ya, hasil penjumlahan misalkan seperti ini ya teman-teman. Hasil penjumlahannya adalah, nah berarti yang di sini yang dipanggil adalah dari dolar hasilnya teman-teman. Dolar hasil. Kenapa dolar hasil? Nah, teman-teman tahu ya di sini ya, ada variabel dolar hasil. Nah, di mana di sini ada bill1 dan bill2 ya. Jadi kita sudah dapat memprediksi bahwa $bill1 nilainya 200, kemudian $bill2 40, maka di sini yang dipanggil adalah variabel dolar hasil. Kemudian kita coba tambahkan BR di sini, garis baru. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengingat ya teman-teman, kita boleh berikan komentar di sini. Misalkan operasi penjumlahan misalkan ya, seperti ini. Nah, kita coba satu operasi. Kita biasa buka di bagian localhost. Teman-teman silakan buka localhost. Kemudian masuk di directory di bagian folder masing-masing ya. Foldernya wp1_12.2a. Kemudian kita coba buka nih operator aritmatika.php. Nah, hasil penjumlahannya 240, betul ya teman-teman. Jadi tadi dolar hasil itu kita buatkan variabel dolar hasil yang di sini maksudnya ya. Nah, dolar hasil ini adalah penjumlahan dari $bill1 ditambah $bill2. Oke, selanjutnya kita buatkan ya teman-teman operasi pengurangan. Nah, bagaimana operasi pengurangan itu kan? Kita cukup seperti ini saja sebenarnya teman-teman ya. Kita cukup kopas saja ya. Kita cukup copy paste dari code yang di atas. Kemudian kita coba rubah simbolnya. Kemudian untuk label ini kita coba pengurangan. Nah, kemudian kita coba kembali refresh. Oh, di sini ada kesalahan ya teman-teman. Undefined variable hasil. Oke, kita coba cek di baris 16 dan baris 20 ya, seperti ini. Kita coba dicek baris 16. Baris 16 berarti di sini ya teman-teman. Baris 16 berarti kita baca ke belakang. Oh, ini ya teman-teman, kurang L ya. Dolar hasil
Kemudian di baris 20, cara ngeceknya ke belakang ya teman-teman. Oh, di sini ya. Oke, kita coba save. Kemudian kita coba refresh. Oke, tampil ya teman-teman. Hasilnya 160. Nah, baik. Yang selanjutnya kita coba, ini sudah penjumlahan sudah. Selanjutnya adalah kita coba perkalian ya teman-teman. Kita coba perkalian ya. Perkalian. Nah, perkalian berarti kita tinggal merubah simbolnya saja ya teman-teman. Kita coba, mungkin kita coba di sini rubah simbol seperti ini. Kita coba rubah yang ini perkalian. Kita coba lihat ya, 200 dikali 40 kira-kira hasilnya seperti apa. Kita coba lihat di browsernya. Kita refresh, hasilnya 8000 ya teman-teman, seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita coba lagi mungkin ya, perkalian sudah, kita coba pembagian ya teman-teman. Dolar hasil, kita langsung copy paste saja dari sini ya, karena ini sudah ada skripnya. Tinggal kita rubah dari operatornya, kemudian kita rubah di sini pembagian ya, pembagian. Oke, kita coba save dulu, kemudian kita coba jalankan di browser. Oke, 200 ya, tadi 400 ya, 200 bagi 40 ya, hasilnya 5. Baik, ini adalah operator ya teman-teman. Dari operator aritmatika ini ada jenis-jenisnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Oh, ini belum ya, kita coba kasih menjadi pembagian seperti ini. Baik, kemudian selanjutnya kita coba lanjutkan materi ya, ini yang tadi kita buat. Nah, operator perbandingan selanjutnya. Jadi di operator itu selain ada operator aritmatika, ternyata ada operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan hasil ya tentunya, jadi membandingkan atau menghasilkan dua nilai yang hasil akhirnya adalah true or false, true dan false. Artinya bahwa nilainya itu hanya true atau false gitu kan, benar atau salah, seperti itu. Nah, operator ini juga sangat berguna dalam pemrograman, jadi menentukan pemrograman, arah pemrogramannya mau kemana, seperti itu ya. Di sini ada contoh operator. Yang pertama ada sama dengan. Kalau kita lihat di sini ya, sama dengan. Kemudian di sini ada tidak sama dengan. Kemudian ada lebih besar. Kemudian ada lebih besar atau sama dengan, gitu kan. Kemudian ada lebih kecil dan lebih kecil atau sama dengan. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba saya jelaskan melalui di sini ya, langsung melalui Visual Studio Code ya. Masih menggunakan di Visual Studio Code, kita buatkan satu file baru namanya operator underscore perbandingan .php. Oke, yang ini kita close dulu teman-teman. Kita buatkan struktur PHP-nya. Kemudian kita coba rubah title-nya operator perbandingan. Oke. Kita buatkan dua, mungkin kalau tadi menggunakan bilangan ya, kita variabelnya misalkan N1 ya di sini. N1-nya misalkan 200. Maaf teman-teman, ada yang terlewat di sini ya. Di dalam body itu karena kita menggunakan PHP, berarti kita harus menambahkan script tag PHP pembuka dan tag PHP penutup. Kemudian kita coba tambahkan di sini ada, saya buatkan N1 misalkan ya, nilai satunya saya berikan nilai 200, kemudian dolar N2 saya berikan nilainya 40 misalkan seperti ini. Baik, kemudian yang selanjutnya kita coba buatkan satu operasi ya, operasi dulu ya. Jadi satu operasi dari operator perbandingan ya. Kita coba buatkan di sini sama dengan ya.
operasi sama dengan, misalkan di sini. Berarti misalkan dolar H, maksudnya hasil ya. Hasil atau seperti ini saja biar tidak bingung teman-teman. Berarti hasil itu adalah, nah kita coba lihat di hasil itu, dolar berarti N1. Oke, kita berikan misalkan sama dengan, kemudian dolar N2. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita coba tampilkan terlebih dahulu ya untuk menguji. Nah, kira-kira masuk tidak ya? Sama dengan misalkan operasi sama dengan misalkan ya, sama dengan hasilnya seperti apa, nanti kita coba panggil berarti di sini ya. Panggil dolar hasil. Oke. Selanjutnya kita berikan BR baris baru. Kita coba cek di bagian browsernya, kita refresh, kita masuk lagi mungkin teman-teman sini, kita coba cari operator perbandingan. Operasi sama dengan. Nah, oke teman-teman, di sini tidak tampil ya. Operasi sama dengan ini nilainya tidak tampil. Oke, baik, kita coba dengan operasi yang lain dulu ya. Kita nanti akan coba saya coba menyimpulkan kenapa hasilnya tidak tampil seperti itu. Baik, selanjutnya, oke, hasilnya berarti kosong seperti itu ya, kosong ya berarti ya. Selanjutnya kita coba ya, misalkan operasi. Nah, kita coba operasi yang selanjutnya yaitu operasi sama ya, operasi tidak sama dengan ya. Operasi tidak sama dengan. Tidak sama dengan tuh maksudnya seperti ini ya, simbolnya tidak sama dengan. Nah, seperti ini. Berarti kita coba di sini tidak sama dengan. Nah, operasi tidak sama dengan. Oke, kita coba refresh di sini. Nah, hasilnya 1. Baik. Saya coba jelaskan dulu di Visual Studio Code ya, teman-teman. Di sini operasi sama dengan. Oke, jadi dia akan membandingkan nilai 1 yang tadi dengan nilai 2. Dia akan membandingkan apakah nilai N1 ini sama dengan nilai N2. Kalau secara logika N1 ini kan lebih besar dibandingkan N2 gitu kan, atau N2 ini lebih kecil dari N1. Di sini operator yang diberikan yaitu operator sama dengan, artinya hasilnya berarti harus sama dong gitu kan. Karena nilai yang kita berikan itu tidak sama, maka dia menampilkan hasil dari operasi sama dengan ini tidak tampil, atau ini disebut dengan false ya, 0 nilainya seperti itu. Nah, kalau nilainya true gitu kan, nilainya true ini berarti dia nilainya itu 1 ya teman-teman, seperti ini. Ini hasilnya berarti true seperti itu. Baik, selanjutnya, jadi di sini teman-teman sudah dapat memahami bahwa kalau hasilnya 0 atau false, dia tidak akan tampil seperti tadi ya, jadi kosong seperti itu. Selanjutnya kita coba ya operasi misalkan sama dengan lebih besar, misalkan seperti ini ya, sama dengan lebih besar. Kita coba copy paste saja dari sini ya teman-teman, operasinya. Kemudian kita rubah simbolnya di sini. Oke, kita rubah lebih besar ya tadi. Sama dengan lebih besar. Kita coba apakah sama dengan gitu kan. Kita coba di sini operasi lebih besar sama dengan. Besar sama dengan. Nah, sebenarnya ini saya buatkan kalimat seperti ini mungkin lebih memudahkan ya teman-teman. Atau misalkan mau dibuatkan simbolnya, atau misalkan simbol, misalnya kita buatkan simbol di sini sama dengan seperti ini. Nah, kemudian ini simbol tidak sama dengan, misalkan kita berikan simbol seperti ini di sini ya. Oke, selanjutnya simbolnya lebih besar sama dengan, sama dengan lebih besar ya, maaf, sama dengan lebih besar.
maaf ya, sama dengan lebih besar di sini. Saya coba sama dengan lebih besar, misalkan seperti ini, lebih besar. Oke. Selanjutnya kita coba kembali. Di sini kita refresh saja. Oh, ternyata ada kesalahan nih teman-teman. Syntax error nih di bagian baris ke-23. Baik, kita coba cek di baris ke-23. Baris ke-23 berarti di sini ya teman-teman. Dolar hasil. Nah, di sini kita lihat ada nilai N1, kemudian di sini sama dengan lebih besar. Lebih besar sama dengan, oke, simbolnya seperti ini. Kita coba misalkan di simbol ini kita coba dulu. Kita coba refresh. Oke, masih di sini ya teman-teman. Kita coba rubah ya untuk posisi simbolnya. Misalkan lebih besar sama dengan seperti ini. Oke, kita coba lebih besar sama dengan. Nah, kita coba refresh di sini. Oke. Jadi simbolnya ya ternyata teman-teman lebih besar sama dengan ya seperti ini ya, lebih besar sama dengan nilainya, hasilnya 1. Kemudian sudah mungkin ya teman-teman untuk operasi yang terkait dengan operator perbandingan. Kita masuk yang selanjutnya itu ada operator logika ya. Di sini ada operator logika. Kalau kita lihat di sini operator logika itu untuk menyusun kalimat atau ekspresi ungkapan secara logika ya. Hasilnya ini didapatkan nilai 1 jika benar dan 0 jika salah. Oke, baik, ada logika yang pertama itu nilainya logikanya itu logika N atau simbolnya seperti ini nih, N nih. Kalau dalam PHP nanti kita menulis kodenya simbol N itu ditandakan dengan seperti ini ya, huruf dan 2 kali ya. Kemudian fungsinya operator logika N, fungsi operator logika N. Nah, operator logika N ini yang kita sudah pelajari di semester sebelumnya di dasar pemrograman nih teman-teman ya. Itu logika ini akan bernilai benar jika kedua nilainya benar ya, seperti ini. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada logika OR. Nah, logika OR ini adalah logika yang dimana operasinya akan bernilai benar jika salah satu ya, jika salah satu dari nilainya itu ada yang bernilai benar. Nah, seperti itu ya. Logika OR itu misalkan benar ketemu benar tetap benar, kemudian benar ketemu salah tetap benar, dia akan bernilai salah jika ketemu dua-dua nilainya salah, seperti itu. Kemudian ada logika XOR dan ada negasi ya. Ini kita coba langsung saja teman-teman. Kita ada di sini contoh ya, sebuah contoh. Kita coba langsung praktekkan. Teman-teman bisa langsung buka di sini di Visual Studio Code-nya. Kemudian kita buat satu file baru namanya operator yang tadi itu namanya logika ya teman-teman. Kita coba logika.php. Nah, seperti ini. Kita buatkan, kemudian kita berikan title di sini. Namanya itu operator ya, kita coba operator logika. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita buatkan di sini. Nah, kita buat sebuah variabel ya teman-teman. Ada variabel yang pertama itu bil1 ya, teman-teman. Kita coba buatkan, misalkan di sini yang pertama ada operatornya bil1 ya. Kita berikan nilainya itu misalkan 100 seperti ini. Kemudian dolar bil2. Nah, variabel yang kedua itu kita berikan nilainya 20. Yang selanjutnya ada teks ya teman-teman. Di sini ada teks ya. Nanti akan kita coba teks 1 misalkan menggunakan PHP huruf kapital semua. Kemudian yang kedua teks 2 seperti ini ya teman-teman. Kita buat
maaf, iya, sama dengan misalkan PHP-nya huruf kecil semua seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita coba gunakan operator OR dulu ya teman-teman. Kita coba gunakan operator OR ya. Kita coba di sini panggil ya. Kita panggil hasilnya. Nah, hasilnya adalah itu kan dolar. Nah, dolar bill 1 nih. Nah, ini XOR seperti ini ya, di OR ya. Kemudian dolar bill 2. Nah, kita buatkan seperti ini ya. Kita coba dolar teks 1. Nah, kemudian ini sama dengan dolar teks 2. Misalkan dibuatkan hasil seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita coba panggilkan hasilnya, teman-teman. Dipanggil hasil. Ya, kita coba panggil hasilnya ya. Berarti dolar, misalkan ya, dolar bill 1 ini misalkan seperti ini ya. Kemudian dolar bill 2. Nah, dolar bill 2 OR gitu kan. Dolar teks 1 seperti ini sama dengan teks ya gitu kan. Teks 2 adalah hasil. Nah, kita coba ya. Kita coba kurang dolarnya di sini, dolar teks 2. Oke, adalah hasil. Oke, hasilnya seperti apa ya? Hasil. Kita coba dulu di sini untuk operatornya. Kita coba masuk, kemudian kita masuk di direktorinya operator perbandingan. Oke, maaf teman-teman, bukan perbandingan ya, operator logika titik PHP seperti ini. Oke, di sini ada variabel hasil nih, tidak. Kita coba lihat di sini variabel hasil di baris ke-16. Baik, baris ke-16 ini dolar hasil ya. Dolar hasil seperti ini. Baik. Kemudian dolar bill 1 ya. Kita lihat di sini. Kemudian ada bill 2, kemudian teks. Kita coba lihat dulu teman-teman. Oh, kalau kita lihat di sini, baca ke belakang ya teman-teman. Baca ke belakang di baris ke-16 ini, kita perhatikan, kita turun, kita naik ke baris ke-14. Ternyata di sini kurang titik koma. Tapi kita coba refresh ya teman-teman. Oke. Hasilnya 1 ya. 100 ini, kemudian ini simbolnya gitu kan, simbol dari XOR ya. Ini OR PHP sama dengan PHP. Nah, adalah hasilnya 1 seperti ini. Kita coba lihat di sini ya teman-teman. Kita coba hasilnya 1. Nah, kita lihat di sini ya, tadi ada OR ya, ternyata ada OR. Hasilnya 1 berarti dia nilainya benar ya teman-teman. Nilainya benar bagaimana? Karena kalau kita lihat di sini di bill 1 bilangan 1, 100 bilangan 2, kemudian 20. Nah, ini dia bandingkan gitu kan. Kemudian teks 1 dengan teks 2 sama dengan atau tidak, itu sama dengan atau tidak. Ternyata teks 1 ini hurufnya kapital, teks yang kedua ini hurufnya huruf biasa, tidak sama dengan, maka dia hasilnya itu 1 ya teman-teman. OR ya, karena salah satu yang namanya OR itu berarti salah satunya harus bernilai benar. Maka dia hasilnya benar seperti itu. Baik, yang selanjutnya mungkin ya teman-teman, kita coba satu lagi ya contoh mungkin ya teman-teman. Kita coba buatkan satu contoh lagi. Oke, kita buatkan hasil seperti ini. Kemudian sama dengan, oke, kita buatkan tidak. Oke, tidak sama mungkin ya. Kita coba buat di sini dolar bill 1 ya teman-teman. Dolar teks mungkin ya. Kita coba membuatkan dalam bentuk teks 1.
Oke, sama dengan enggak gitu kan? Sama dengan tidak gitu kan? Dengan dolar teks 2. Seperti ini. Kemudian titik koma, selanjutnya kita coba tampilkan atau echo gitu kan, atau print gitu kan. Kita coba tampilkan di sini teman-teman. Tampilkan dolar, misalkan dolar teks 1. Nah, kemudian sama enggak gitu kan dengan dolar teks 2. Nah, hasilnya seperti apa? Adalah, nah, hasilnya seperti kita panggil variabel hasil. Oke, di sini. Di sini kita tambahkan BR dulu ya, teman-teman. Kita tambahkan BR untuk baris baru seperti ini. Baik, kita coba refresh di bagian sini ya. Oke, hasilnya 1 ya. Tetap hasilnya sama 1. Kenapa? Kalau kita lihat di sini tidak sama dengan berarti dia menyatakan bahwa nilainya itu harus tidak sama dengan. Teks 1 dengan teks 2 tidak sama dengan, ya tidak sama gitu kan, karena memang tidak sama. Teks 1 itu nilainya PHP menggunakan capital, kemudian teks 2 PHP dengan huruf kecil semua, seperti itu ya teman-teman. Baik, operator logika sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya kita coba ada yang namanya operator string ya teman-teman. Ada operator string, di mana di sini ada operator string itu biasanya penggabungan dari teks ya teman-teman. Jadi menggabungkan teks ya, bisa seperti itu ya. Contoh di sini ada 3 variabel, teks 1, teks 2 dan teks 3. Kemudian kita coba panggil gitu kan. Maka dia nanti akan menggabungkan. Oke, dalam penggabungan operator string ini ditandakan dengan tambahan titik ya teman-teman. Ya, jadi penggunaannya tinggal menggunakan titik ya, penambahan seperti itu. Baik, kita langsung coba di Visual Studio Code-nya. Silakan teman-teman buatkan nama file baru dengan namanya itu operator underscore string titik php seperti ini. Kemudian kita buatkan terlebih dahulu struktur dari HTML-nya. Kemudian kita buatkan operator string seperti ini ya. Selanjutnya di antara body kita tambahkan tag HTML di sini. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita coba buatkan 3 variabel ya teman-teman. Tadi ada variabel teks 1, teks 2 dan variabel hasil, teks 3 dan hasil ya teman-teman. Baik, yang pertama misalkan teks 1 nih. Teks 1 ini diberikan nilai saya sedang belajar ya. Oke. Jangan lupa titik koma di belakang. Kemudian yang kedua dolar teks 2, kita coba pemrograman ya, atau pemrograman web ya. Kemudian yang selanjutnya teks 3. Teks 3 ini misalkan kita menggunakan ya, maaf di sini ada yang tertinggal ternyata dolar ya. Dolarnya teks 3. Kemudian kita coba di sini tambahkan yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP ya teman-teman. PHP seperti ini. Oke, titik koma. Dan selanjutnya kita coba panggil ya dolar hasil ya, di sini dolar hasilnya yaitu berarti dolar teks 1 kita panggil, kemudian dolar teks 2 ya, teks 2, kemudian dolar teks 3 ya teman-teman, seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian kita juga pengen mencetak hasil ya, di sini kita coba cetak hasilnya di echo kan. Kita coba di sini hasilnya adalah misalkan ya, hasilnya adalah hasil penggabungan mungkin ya, sebenarnya hasil penggabungan string adalah
misalkan seperti ini. Kita panggil berarti variabelnya variabel dolar hasil ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja masuk di bagian browser teman-teman masing-masing, dibuka, kemudian kita coba rubah di sini ya. Operator yang ini adalah operator string. Kita coba titik php. Oke, tampil ya teman-teman seperti ini. Hasilnya kita coba ralat sedikit mungkin ya. Hasil penggabungan string adalah, kita coba refresh. Hasil menggabungkan string adalah saya sedang belajar pemrograman web programming. Nah, menggunakan bahasa pemrograman. Ya di sini ada sedikit terlalu ini ya teman-teman, terlalu sempit ya. Di sini tidak ada spasi. Oke, kita coba tambahkan spasi di sini teman-teman. Boleh tambahkan spasi di sini ya teman-teman. Kemudian kita coba refresh gitu kan. Nah, biar terlihat lebih rapi. Baik, teman-teman, kita sudah belajar banyak operator ya, dari operator aritmatika, kemudian tadi ada juga operator logika, ada operator perbandingan, dan ada juga operator string. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman, jadi karena kita pembelajarannya harus secara interaktif, teman-teman juga harus aktif di kelas. Di sini ada latihan operator. Teman-teman nanti silahkan dibuatkan nih dari studi kasus yang ada. Studi kasusnya yaitu teman-teman membuat skrip bahasa pemrograman PHP menghitung volume kubus ya. Fungsi operatornya adalah dengan ketentuan sebagai berikut ya. Teman-teman menggunakan operator aritmatika, kemudian dan operator string, kemudian panjang kubus. Nah, ini menghitung panjang kubus. Kubusnya ini panjangnya 15, kemudian volumenya itu rumusnya teman-teman masih ingat ya, sisi kali sisi dan kali sisi. Ini untuk panjang untuk menghitung volume kubus. Kemudian yang kedua, teman-teman membuat variabel dengan teks yang berisi, yang pertama belajar menghitung, dan yang kedua volume kubus. Nah, ini tentunya tadi kan sudah masih hangat tentunya teman-teman. Untuk menggabungkan dari string, tinggal teman-teman review ya, atau lihat kembali ini video yang sebelumnya di menit sebelumnya, bisa terlihat bagaimana membuat sebuah penggabungan dari nilai string. Kemudian buat perintah untuk menggabungkan nilai dari variabel teks 1 dan teks 2 menggunakan operator string. Nah, ini ya teman-teman. Oke, saya kira ini sudah cukup di pertemuan hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman semakin bersemangat untuk mempelajari web programming 1 ini. Dan saya berharap kepada teman-teman semuanya tidak merasa puas dengan materi yang diberikan. Teman-teman harus tetap mengeksplor, teman-teman harus tetap mengembangkan, dan teman-teman harus tetap berlatih menggunakan studi kasus yang ada. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Tentunya kita akan kembali lagi ya teman-teman nanti di pertemuan selanjutnya. Salam sehat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.